Assalamualaikum pelajar hebat Indonesia. Makasih ya udah ngeklik video ini dan ayo belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Febia, perwakilan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris Fisika. Kali ini saya akan membuat video micro teaching tentang pelajaran fisika kelas 11 sekolah menengah atas. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sudah berdoa, ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baiklah, jika ada semua, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menuntut ilmu di tempat yang penuh barakah ini. Baiklah, sebelum belajar, ibu mau kalian cek di bawah bangku dan meja kalian. Apakah ada sampah di bawahnya? Jika ada, diambil dulu ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Betul sekali. Baiklah, semuanya sudah siap? Siap belajar fisika untuk menjadi tokoh besar yang membawa perubahan besar nanti harinya? Siap? Oke, mari kita mulai ya. Gimana kabarnya? Nah, lama di rumah sudah habis berapa sanitizer? Di rumah sediain semprotan desinfektan kan? Ngomongin tentang semprot menyemprot, kita harus berterima kasih kepada tokoh fisikawan kita, yaitu Daniel Bernoulli dan hidrodinamik dan fisikawan fisika yang lain. Karena dengan penemuan prinsip dari fluida dinamis tadi, bisa kita rasakan manfaatnya saat ini. Contohnya, semprotan desinfektan tadi, semprotan parfum kalian, pompa air di rumah, turbin angin, juga pesawat terbang. Loh, kok turbin angin sama pesawat terbang juga? Bukannya fluida itu cairan ya? No, bukan ya. Fluida itu apapun yang mengalir, baik cair maupun gas, air termasuk, susu kental manis juga termasuk, angin pun juga termasuk. Oh Bu, kok udara juga termasuk? Emang udara mengalir ya? Loh, iya dong, jangan risau. Nah, lihat video ini. Jadi di sini Mr. Stephen Mary itu melakukan sebuah percobaan di mana Mr. Stephen mencampur antara gas soda api untuk pembersih pipa dicampur dengan cuka, lalu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi lilin yang menyala, dan akhirnya setelah dituangkan lilinnya padam karena gas soda api tadi. Akhirnya dalam gelas itu tidak ada oksigennya. Nah, akhirnya setelah itu Mr. Stephen menuangkan isi gelas tadi seakan-akan menumpahkan gas soda tadi. Setelah ditumpahkan dan dihidupkan lilinnya kembali, karena oksigennya sudah ada, maka hidup kembali lilinnya. Nah, walaupun nggak kelihatan jelas, jadi gas tuh juga bisa ngalir kayak air gitu loh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dasar-dasar fluida dinamis. Lanjutkan materi yang kemarin. Baiklah, sebelum belajar, Ibu mau menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu mampu menjelaskan fluida ideal dan ciri-cirinya. Lalu yang kedua, Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu fluida ideal. Nah, fluida ini ketika bergerak itu alirannya sangat-sangat dinamis. Nah, jadi banyak yang terjadi dalam satu waktu dalam fluida tersebut. Nah, jadi untuk memudahkan kita belajar, jadi kita nggak apa-apa lah ya berpura-pura bahwa fluida ini ideal. Ya, walaupun kalian tahu lah tidak ada yang ideal di dunia ini. Ya, kita masuk ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri fluida ideal yang pertama yaitu tidak termampatkan. Apaan anak? Tidak termampatkan. Maksudnya di sini adalah ketika ia diberi perlakuan atau diberi tekanan, maka massa jenis volumenya tidak berubah. Jadi mau diberi tekanan besar atau tekanan kecil pun, massa jenisnya segitu aja, nggak akan berubah jadi besar ataupun kecil. Lalu yang kedua, cirinya adalah alirannya laminer. Alirannya ini adalah lurus seperti ini, aliran lurus dan tidak turbulen seperti ini, kayak aliran acak. Nah, jadi alirannya tuh lurus seperti itu. Nah, kita masuk ciri yang ketiga, yaitu tidak punya viskositas.
Nah, apa sih Bu maksud dari viskositas ini? Viskositas ini artinya kekentalan. Jadi, semakin mudah cairan atau fluida itu mengalir, maka viskositasnya rendah. Nah, kalau misalnya dia mengalirnya agak susah, itu berarti viskositasnya tinggi. Apa aja contohnya viskositas yang rendah? Seperti air yang tentunya ya mengalirnya mudah. Nah, kalau misalnya viskositas yang tinggi, seperti oli, susu kental manis, susu marjan, madu. Nah, yang mempunyai viskositas tinggi seperti itu tidak bisa disebut dengan fluida ideal. Nah, baiklah anak-anak, kita memasuki materi yang kedua, yaitu persamaan kontinuitas. Nah, jadi fluida yang mengalir atau volume air yang mengalir di setiap detiknya itu disebut dengan debit. Nah, debit ini dilambangkan dengan huruf kapital Q besar. Nah, dia satuan internasionalnya yaitu meter kubik per sekon. Jadi persamaan kontinuitas ini bisa didapatkan dengan rumus I sama dengan V per T. Nah, di mana Q ini sama dengan debit dengan satuannya meter kubik per sekon, lalu V-nya adalah volume fluidanya ya, air atau semacamnya, dengan satuan meter kubik. Lalu T-nya adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, jadi ini bisa kita pecah nih. Karena volume nih ya, karena volume itu bisa dicari dengan rumus luas permukaan. Luas permukaan ini kita beri lambang A, bisa dikali dengan tinggi, kita lambangkan dengan S. Nah, jadi karena volume bisa dicari dengan ini, maka rumusnya bisa kita turunkan. Jadi seperti ini rumusnya. Q sama dengan V per T sama dengan A dikali S per T. Nah, jadi ini bisa kita tentukan karena S per T adalah kecepatan ya. Ini kasih seperti ini. Karena ini X per T adalah kecepatan yang dilambangkan V kecil nih. Kalau V kecil ini ada ini ya, ada kayak bundaran atas ini, Ibu kasih di sini. Kalau dia V besar ini volume, jadi ada perbedaannya ya. Nah, jadi karena ini bisa diambil kecepatan, jadi diperolehlah Q sama dengan A dikali dengan V kecil atau kecepatan. Nah, jadi selain kita bisa mengukur debit dengan menghitung volume dibagi dengan waktu, kita juga bisa mencari debit dengan menghitung luas permukaan keran atau luas permukaan penampangnya dikali dengan kecepatan aliran air tersebut dengan rumus Q sama dengan A dikali V. Nah, anak-anak, siapa nih yang di rumah suka mainan selang atau suka dipencet-pencet itu ujungnya biar airnya semakin lebih lancar? Nah, dari situ seharusnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin kecil penampang itu dipersempit, maka kecepatan aliran airnya semakin besar, ya kan? Ketika kalian mencet itu, jadi kan luas penampangnya jadi kecil tuh, misalnya jadi setengah lubang. Nah, airnya malah semakin semakin deras. Nah, ini berhubungan nih dengan materi yang ketiga, kita masuk ke prinsip dan hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa yang seperti katakan jika luas penampang ini sempit, maka kecepatan aliran airnya semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Kita langsung masuk ke persamaannya langsung ya. Jadi persamaannya itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, atau juga bisa kita sebut A1 dikali V1 sama dengan konstan. Nah, kok bisa sih Bu disebut konstan? Nah, jadi di sini Ibu mau kasih perumpamaan sama kalian nih. Nah, ini misalnya di sini ada sebuah pipa dengan penampang yang besar. Ya, ini ya pipanya. Ini penampang yang besar. Ini aliran airnya. Mereka satu pipa. Namun, ketika di sini mereka masuki luas penampangnya yang agak kecil. Cek buat ya. Ini agak kecil. Oke. Nah, ya, jadi ini airnya mengalir ke sini. Jadi ini kita ibaratkan ini adalah A1 dan ini V1 dan ini A2 dikali V2. Kita ibaratkan seperti ini.
Misalkan diketahui A1-nya sama dengan 6 meter kuadrat. Lalu B1-nya sama dengan 2 meter kuadrat. Lalu ibu tulis lagi A2-nya. Misalnya karena A2-nya lebih kecil ya, jadi kita buat 3 meter. Ini salah ya ibu. B1-nya 2 meter per sekon. Jadi ini 3 meter kuadrat. Lalu V2-nya itu buat 4 meter per sekon. Nah, jadi jelas ya dari sini bahwa A1 itu luas penampangnya lebih besar daripada A2, biasanya 3 meter. Nah, kita masuk langsung ke sini. Kita masukkan ke dalam rumus nih. Jadi ini rumus dulu ya. Nah, sini. Nah, jadi memasukkan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, kita masukkan 6 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4. Nah, ketika dikalikan, maka ini hasilnya sama-sama nih. Sama-sama 12. Ini sama-sama 12 ya. Ini satuannya meter kubik per sekon. Karena lebih ya. Ini satuannya meter kubik per sekon. Nah, jadi kenapa mereka memiliki debit yang sama? Setiap volume yang mengalir setiap detiknya sama, padahal penampangnya, luas penampangnya berbeda. Nah, dikarenakan ini, ketika A atau luas penampangnya ini besar, maka ini kecepatan alirannya adalah kecil. Namun ketika ini luas penampangnya diperkecil, maka kecepatan alirannya diperbesar. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas atau yang disebut dengan konstan. Jadi kalau dia memiliki luas penampang yang berbeda, dia akan memiliki kecepatan memiliki debit yang sama. Nah, anak-anak gimana? Udah paham belum apa yang saya sampaikan? Apakah ada yang bertanya? Yang bertanya tulis tangan ya. Paham semua? Alhamdulillah. Nah, karena itu kita catat dulu ya sebelum ibu hapus. Silakan dicatat. Ini ibu akan menjelaskan hukum Bernoulli ini terlebih dahulu, yaitu tentang sejarahnya. Nah, jadi dari kehidupan Daniel Bernoulli yang sangat dramatis, dimulai dari diusir dari rumah, lalu dicuekin, lalu bahkan karyanya itu diakui oleh bapaknya sendiri, sehingga hasilnya dia berhasil dan sukses menemukan hal besar di dalam fluida. Nah, jadi pada awalnya dia penasaran tentang tekanan darah dan kecepatan alirannya. Akhirnya Bernoulli membuat sebuah model pipa T yang ada fluida di dalamnya. Nah, dari situ dia menyadari bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin kecil atau semakin rendah tekanan pada dinding pipa tersebut. Dan inilah yang dituliskan dari prinsip dan hukum Bernoulli. Semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan pada dinding pipa dan berlaku sebaliknya. Nah, hal itu dia tuliskan dalam persamaan Bernoulli, yaitu tekanan ditambah setengah dari massa jenis dikali volume kuadrat ditambah massa jenis dikali kecepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, yaitu disebut dengan konstan. Nah, adalah persamaan Bernoulli yang dia tuliskan. Jadi selama fluida mengalir dalam pipa, maka energinya tidak akan berubah, tidak akan bertambah ataupun berkurang. Nah, jadi dalam fluida itu berlaku 3 energi. Yang pertama yaitu energi tekanan, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan P dikali V. Lalu yang kedua berlaku energi kinetik. Rumusnya masih ingat ya? EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu berlaku energi potensial. Itu EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, dari ketika
ketiga energi ini, maka bisa kita ambil persamaan. Nah, ketika kita menghitung sesuatu yang berhubungan dengan fluida, itu kita lebih mudah menghitungnya dengan menggunakan rho atau massa jenis daripada kita menggunakan massa. Jadi kita ambil persamaan seperti ini. Jadi kita ganti massanya ini dengan massa jenis. Kita bagi semua dengan V. Jadi W ditambah EK ditambah EP sama dengan kita tulis bawahnya. Kita bagi persamaan ini dengan volume di setengah mv kuadrat. Ini m nya kita bagi dengan rho, ya kita ganti dengan massa jenis dibagi V. Lalu EP nya m GH, m nya jangan lupa diganti dengan rho per V. Nah, maka didapatlah dengan persamaan yang tadi, yaitu ini dicoret ya. Jadi dapat persamaan P sama dengan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G H. Jadi inilah persamaan Bernoulli yang didapat tadi, yaitu disebutkan konstan. Nah, jadi anak-anak, ini ibu sudah menulis persamaan atau energi total dari persamaan Bernoulli. Jadi energi total di setiap fluida itu selalu sama atau yang kita sebut tadi konstan. Jadi apabila dari salah satu energi ini berkurang, maka salah satu energi yang lain akan bertambah. Nah, ibu akan kasih persamaan atau kasih contoh. Jadi misalkan ada sebuah fluida, kalian bisa simak videonya sekali dan ibu akan menjelaskannya ya. Jadi di sebelah fluida ini dia mempunyai ketinggian yang sama, hanya dengan ini ya. Dia mempunyai ketinggian yang sama. Lalu ini ibu kotakkan dulu ya. Ini ibu kotak. Jadi ini energi tekanannya, ini energi energi potensialnya. Nah, ibu kotak seperti ini. Nah, jadi ketika fluida ini mengalir, aku saya ketinggiannya sama ya. Ini gambaran ibu mama sendiri. Nah, jadi ketika ketinggiannya sama, kita bisa coret energi potensialnya di kedua ruas. Nah, ini sama-sama bisa kita coret. Jadi tinggal P1 ditambah setengah rho 1V 1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho kuadrat dikali V2 kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan energi totalnya, yaitu konstan, di mana ketika P1 atau tekanannya ini besar, maka tentu saja energi di sebelah sini atau energi satunya akan mengecil, sehingga ketika ini yang membesar, maka energi kinetik di sebelah ruas akan membesar dan tekanan di sebelah ruas ini akan mengecil. Nah, inilah yang disebut mengapa kedua energi total itu selalu sama. Baiklah anak-anak, gimana belajarnya hari ini? Semoga dapat paham dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum pulang, ibu mau kasih tugas buat kalian. Nah, jadi ini adalah contoh dari penerapan hukum Bernoulli. Ini adalah semprotan parfum ya. Jadi ini ketika diberi, ini adalah fluida, isinya air yang bisa mengalir. Nah, ketika disemprot, diberi tekanan, nah dia akan mengalir. Nah, ini sekarang ibu mau kasih tugasnya, yaitu kalian buat di rumah di kertas lembar apa penyebabnya, kenapa dia ketika diberi tekanan baru mengeluarkan cairan. Kenapa dia tidak bisa mengeluarkan cairan ketika tidak diberi tekanan? Oke? Agar kalian semakin paham ya. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, baik kata maupun sikap. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang fluida dinamis. Jangan lupa ulangi terus videonya agar materi ini lengket sampai luar kepala. Thank you ya udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, dan share agar makin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Baiklah, selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.